Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiy Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Sahih Muslim oleh Al-Imam Al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala yang sudah wafat pada tahun 656 Hijriyah. Kita sudah sampai pada Kitabul Ghusli, kitab tentang mandi, yaitu mandi besar atau mandi janabah. Hadis 151, bab yang pertama, babun innamal ma'u minal ma' fir rajul. Napa niku setelah rajul? Ya'ti. Oh, enggak ada. Tanpa bab berarti. Oh, ngoten nggih. Di tempat saya ini innamal ma'u minal ma', kemudian fir rajul ya, maksudnya ada ya'ti ahlahu wa la yanzil. Tapi cukup dengan bab itu tadi ya. Bab tiada lain air itu dengan sebab air. Maksudnya wajibnya mandi itu dengan sebab keluarnya air mani. Kalau tidak keluar mani maka tidak wajib untuk mandi. 151 wa an Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an abihi radhiyallahu anhu qala, yang sahabatnya yang Abu Sa'idnya ya. Kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnaini ila Quba'in hatta idza kunna fi Bani Salimin waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala babi Idban. Boleh dibaca Idban, boleh dibaca Utban. Fasarakha bihi, beliau meneriakinya supaya keluar dari rumah. Fa kharaja yajrur izarahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'jalna ar-rajul, kita menyegerakan orang ini. Faqala Utban, ya Rasulullah ara'aita ar-rajul yu'jalu 'an imra'atihi wa lam yumni madza 'alayhi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal ma'u minal ma'. Ini hadis sudah mansukh. Hadis ini bicara tentang seorang yang mengumpuli istrinya kemudian belum keluar mani, dia sudah menyelesaikan hubungan intimnya karena suatu sebab, seperti dalam kasus ini Idban lagi hubungan intim, tiba-tiba dipanggil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia segera keluar rumah sambil masih menyeret sarungnya, artinya sarungnya masih baru saja dia pakai. Maka Rasul mengatakan innamal ma' minal ma', air itu dengan sebab air. Artinya kalau keluar mani ya wajib mandi, tidak keluar mani tidak wajib mandi. Tapi ini sudah mansukh. Tetapi hadis ini tidak mansukh apabila dipahami dengan paham yang kedua, yaitu bahwasanya kalau ada orang tidur kemudian mimpi, nah kalau mimpi hubungan intim maka itu hukumnya hadis ini masih berlaku. Keluar mani wajib mandi, tidak keluar mani maka tidak wajib mandi. Sehingga bisa dikatakan hadis ini mansukh pada salah satu pemahamannya ya. Adapun pemahaman yang lainnya tidaklah mansukh. Bab yang kedua, babu naskhil ma'i minal ma'i wa wujubul ghusli bil tiqa'il khitanain. Bab dihapuskannya hadis al-ma'u minal ma' dan wajibnya mandi dengan bertemunya dua khitan. Khitan sudah kita bahas, yaitu area yang bekas dipotong pada saat khitan. Maka khitan bagi laki-laki adalah ya bagian ujung dari kemaluannya, maksudnya setelah atau di bawahnya kepala zakar itu. Sementara khitan bagi perempuan adalah klitorisnya, karena itulah yang dipotong. Dan yang dimaksud bertemu ini maksudnya adalah sejajar ya, tidak harus betul-betul bersentuhan. Karena ijma' para ulama bahwasanya khitan ketemu khitan maksudnya disentuhkan saja ya, itu tidak menyebabkan wajib mandi. Yang menyebabkan wajib mandi adalah kalau kepala dzakar masuk pada farji perempuan, dan itu diungkapkan dengan istilah iltiqaul khitanain, meskipun tidak harus berjumpa antara dua khitan tersebut. 152. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala ikhtalafa fi dhalika rahtun minal muhajirin wal ansari faqala al ansariyuna la yajibul ghuslu illa min ad-dafqi aw min al-ma'i. Dafqi terpancarnya air mani. Wa qala al muhajiruna bala idza khalata faqad wajaba al-ghuslu. Kalau sudah jima wajib mandi. Nah, di sini berarti lebih pintar orang-orang muhajirin ya daripada orang-orang Ansar, karena orang-orang Ansar mereka mengatakan tidak wajib mandi kalau belum keluar mani. Tapi bisa juga bukan karena pintar atau tidak pintar ya, Muhajirin mendengar hadisnya, Ansar tidak mendengar hadisnya.
Qala Abu Musa fa ana ashfikum min dalik. Saya yang akan menyembuhkan kalian dari itu. Maksudnya saya akan memberi jalan keluar mana yang benar dari dua pendapat ini. Faqumtu fasta'dhantu ala Aisyah radhiyallahu anha fa adzina li faqultu laha ya ummah atau qala ya ummal mu'minin inni uridu as'alaki. Pakai an apa? Pakai ya. Inni uridu an as'alaki an syai'in wa inni astahyiki. فقالت لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك فإنما أنا أمك قلت فما يجب الغسل قالت على الخبير سقطت. Kepada orang yang paham engkau itu bertepatan. Jadi maksudnya kamu pas kepada orang tanya kepada orang yang paham. Artinya saya itu paham ya, karena memang ini masalah dalam yang diketahui oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ungkapan orang Arab ya, kalau ditanya kemudian dia mengetahui jawabannya, dia mengatakan alal khabiri saqatta. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba' wa massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghuslu. Di situ al-khitanul khitana atau wa massal khitana saja. Nah, berarti kitab saya ini Masya Allah korupsi berkali-kali. Tadi sudah korupsi pada kalimat an ya. Sekarang korupsi lagi wa massal khitana. Apabila duduk suami itu di antara dua cabangnya istri yang 4, maka sudah wajib untuk mandi. Nah, cabang ini diperselisihkan ya. Yang terkenal adalah 2 tangan dan 2 kaki. Nah, maksudnya hubungan intim. Ada juga yang mengartikan syu'ab itu adalah nawahi, tepi-tepi dari farji. Farji kan lubang ya. Nah, tepi atas, bawah, samping kanan, samping kiri itu adalah syu'abihal arba. Maka maksudnya di sini sudah masuk dzakar pada farji. Dalam riwayat yang lain ada thumma jahadaha. Kemudian dia bersungguh-sungguh terhadap wanita tadi. Nah, ada yang mengartikan jahada itu hafara ya, menggali. Menggali maksudnya apa? Memasukkan. Maka itu sudah wajib untuk mandi junub. Maka ini hadis yang memansuhkan hadis sebelumnya. 153. Wa an Jabir bin Abdullah an Ummi Kulthum an Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat an inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ar-rajuli yujami'u ahlihi thumma yuksil. Yuksil itu tidak keluar mani. Hal alaihi al-ghuslu wa Aisyah jalisatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi naghtasilu. Hadis-hadis seperti ini menyebabkan orang-orang Syiah mengatakan Aisyah itu adalah wanita porno. Porno gimana wong ilmu kok disampaikan kok porno. Jadi mereka itu karena memahami hadis dengan mata benci kebencian, akhirnya memahami hadis tidak sesuai wajahnya atau tidak sesuai normalnya. Tapi ya itu tidak semua Syiah ya, Syiah yang dahsyat-dahsyat kayak seperti misalnya bukan Kamal Haidari. Kalau Kamal Haidari malah tidak mencela Aisyah ya. Contohnya seperti Yasir Habib dan sebagainya itu. Karena itulah Syiah memang berpecah-pecah berbagai golongan. Ringkasnya saja kalau mau dibagi yang kontemporer itu ada Syiah Usuliyah, ada Syiah Akhbariyah. Akhbariyah itu yang menerima seluruh berita yang diriwayatkan dalam kitab-kitab Syiah. Kalau Usuliyah tidak mau menerima kecuali yang sahih saja. Jadi harus diteliti dulu, yang tidak sahih dibuang. Bab yang ketiga, fil mar'ati tara fin naumi mithla ma yara rajulu wa taghtasil. Seorang wanita melihat pada tidurnya semisal apa yang dilihat oleh laki-laki, maksudnya mimpi basah, dan kemudian dia pun mandi. Waalaikumsalam. 154. Wa an Ishaq bin Abi Talhah an Anas radhiyallahu anhu qala ja'at, mestinya qalanya satu kali kan ini. Ja'at Ummu Sulaimin wa hiya jaddatu Ishaq perawi hadis tadi. Ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu wa Aisyah indah ya Rasulullah al-mar'atu tara ma yara ar-rajul fil manami fatara min nafsiha ma yara ar-rajul min nafsihi, maksudnya keluar mani tadi. Faqalat Aisyatu ya Ummu Sulaimin idza ra'at dzalika, apabila wanita itu melihat mani maka wajib mandi. Karena itu an-nisa'u syaqaiqur rijal, wanita adalah saudari kandung perempuan laki-laki. Maksudnya adalah dia mendapatkan hukum yang sama di dalam Islam ini. Kemudian perawi hadis ini Ishaq bin Abi Talhah. Masih ingat ya kisahnya Abu Talhah ketika dia kematian anaknya, kemudian istrinya tidak memberitahu, malah jima pada malam itu.
Baru setelah selesai jima baru diberitahu ini anaknya mati. Kemudian didoakan oleh Nabi, barakallahu fi lailatikum, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Kemudian lahirlah seorang anak dinamai Abdullah dari hubungan malam tersebut. Abdullah ini karena barokah, maka dia melahirkan 10 anak, semuanya hafidh Quran. Salah satunya ini Ishaq bin Abi Thalhah. Jadi bin Abi Thalhah ini bukan Abu Thalhah bapaknya, tapi Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah. 4 cucunya. Kalau enggak cucu berarti cicitnya. Intinya bukan anaknya ya, tapi cucunya atau cicitnya. 4. Bab qadril ma' alladhi yaghtasilu bihi minal janabah. Bab kadar air yang digunakan untuk mandi junub. 155 wa an Maimunah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu. Di situ ghusla apa ghusla? Enggak ada. Kenapa? An Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu minal janabah فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا menggosoknya ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات. Hafanat itu mencawuk dengan kedua telapak tangan. Kullu hafnatin mil'u kaffai, setiap cawukan adalah sepenuh kedua telapak tangannya. Thumma ghasala sa'ira jasadihi thumma tanaha an maqamihi dhalika fa ghasala rijlaihi thumma ataituhu bil mindili faraddahu. Menunjukkan bahwasanya air yang digunakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mandi junub tidak begitu banyak ya. Cukup 3 kali cawukan untuk kepala, habis itu cukup untuk seluruh tubuhnya. Maka dalam hadis yang lain disebutkan 5 mud untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup. 1 mud itu adalah 1 kali cawukan tadi, kedua telapak tangan dikumpulkan kemudian ngambil air itu 1 mud. Mil'u kaffihi. Secara bahasa hafnah itu adalah cawukan dengan kedua telapak tangan sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Adapun yang benar mil'u kaffihi atau kaffaihi kita cari dulu dalam Sahih Muslim. Ternyata dalam kitab Sahih Muslim malah tidak ada kata-kata kullu hafnatin. Cuma ada 3 hafanatin mil'a kaffihi. Ya, disebutkan mil'a kaffihi. Maka kaffi di sini bukan berarti 1 telapak tangan, karena definisi dari hafnah adalah apa? Mengumpulkan kedua telapak tangan untuk mengambil air. Maka ini disebutkan mufrad tetapi maksudnya adalah jamak, seperti itu bisa di dalam bahasa Arab. Kemudian kita lanjutkan beberapa faedah dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan tata cara mandi junub yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mandi beliau membersihkan dakarnya dulu dari maninya, kemudian tangannya digosok ke tanah. Dalam riwayat yang lain bukan ke tanah tapi al-jidar, ke tembok ya, sama aja, ke tembok berarti ke samping, kalau ke tanah berarti ke bawah. Setelah itu beliau wudu, kemudian baru mandi. Setelah itu beliau membasuh kaki. Maka membasuh kaki ini boleh di akhir mandi, boleh juga setelah selesainya berwudu atau dirampungkan wudunya, bebas karena dua-duanya dilakukan oleh Nabi. Kemudian didatangkan mindil, yaitu anduk. Nabi menolaknya. Ini menunjukkan biasanya Nabi pakai anduk, tetapi kali itu tidak mau menggunakan. Maka berarti kadang-kadang Nabi pakai handuk, kadang-kadang juga tidak memakai handuk.
Bab yang kelima, qadril ma'il ladzi yughtasalu bihi minal janabah. Sama nggih babnya? Sama. Yang atas yang bab keempat apa? Oh, lah itu yang salah. Makanya bab kok sama gitu. Bab sifatul ghusli ya. 156 wa an Abi Salamah bin Abdurrahman qala dakhaltu ala Aisyah radhiyallahu anha ana wa akhuha min ar-radha'ah fasa'alaha an ghusli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-janabah fada'at bi ina'in qadri as-sa'i faghtasalat wa bainana wa bainaha sitrun فأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن mereka memotong rambut-rambut mereka hatta takuna kal wafrah sehingga menjadi seperti wafrah. Wafrah itu diperselisihkan maknanya. Yang terkenal wafrah itu adalah lebih panjang daripada lummah. Nah, lummah itu sampai ke pundak, berarti wafrah lebih panjang lagi dari pundak ini. Tapi ada yang mengartikan malah sebaliknya, wafrah itu lebih pendek daripada lummah. Kalau lummah sampai ke pundak, maka wafrah itu sampai ke telinga. Nah, maka ini dalil bagi para wanita-wanita yang mereka memendekkan rambutnya sehingga sampai pada telinga. Tidak ada masalah apabila bentuknya tidak menyerupai laki-laki ya. Adapun kalau menyerupai laki-laki, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini istri-istri Nabi rambutnya pendek ini setelah Nabi wafat. Tidak mereka lakukan sebelum Nabi wafat. Karena setelah wafat mereka tidak boleh menikah dengan orang lain lagi, sehingga tidak perlu berdandan kepada suaminya. Adapun yang berkaitan dengan bab, berarti Nabi mandi junubnya qadri sa'. Nah, 1 sa' itu adalah 4 mud. Nah, sementara dalam riwayat yang lain ditambahkan ila khamsati amdadin, 4 sampai 5 mud. Itu yang dipakai oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi. Kemudian ketika Aisyah mandi ini hanya ditutupi dengan tirai, sementara bagian atas kepalanya terlihat. Nah, siapa yang melihat Aisyah ini? Ini dua-duanya adalah mahramnya Aisyah. Perawi hadis Abu Salamah bin Abdurrahman ini adalah anak susuannya Ummi Kulthum. Ummi Kulthum itu adiknya atau kakaknya Aisyah. Ya. Intinya anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Maka karena Ummi Kulthum menyusui Abu Salamah, berarti dia mahram dengan Aisyah, karena Aisyah menjadi apa? Bibi susuan. Dan Abu Salamah menjadi apa? Keponakan susuan Aisyah. Adapun akhuha minar radha'ah, ini tidak disebutkan secara pasti siapa namanya. Ada ya pendapat mengatakan fulan, tapi tidak pasti. 6. Babu sutratil mughtasil bithaub. Bab bertutupnya orang yang mandi dengan satu kain. Nah, ini mandi zaman dulu memang sederhana, pojok rumah gitu ditutupi kain, kemudian dia memasang 2 ember ya. 1 ember isi air, 1 ember kosong air. Nah, dia berada di ember yang kosong tadi, kemudian mandi sehingga air bekas mandinya menetes pada ember yang dia berdiri di atasnya. Udah selesai mandi, sangat sederhana seperti itu. Nah, kalau selesai mandi, kainnya dilepas lagi, maka tempat tersebut menjadi tempat terbuka lagi. 157 an Ummi Hani'in binti Abi Thalib radhiyallahu anha annaha lamma kana 'amul fathi atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi a'la Makkah. Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslih fasatarat alaihi Fatimah, thumma akhadha thawbahu faltahafa bihi, berselimut dengannya. Thumma shalla 8 raka'atin subhatad duha. Jadi ketika Nabi mandi ditutupi kain oleh Fatimah radhiyallahu anha. Nah, ini menutupi ini bukan tidak harus ketika Nabi mandi dia pegang kainnya tadi ya, bisa jadi digantungkan atau dicantolkan oleh Fatimah. Ya bisa jadi juga dia menunggu Nabi mandi sambil memegang kain tadi supaya Nabi tidak terlihat oleh orang yang masuk rumah. Dan ini dalil juga Nabi sholat duha 8 rakaat. Tapi ada juga yang mengatakan ini sholatul fatah, karena dilakukan oleh Nabi ketika Fathu Makkah. Dan memang para umara ketika mereka mengalahkan dalam pertempuran, mengalahkan musuh, mereka biasanya melakukan sholat sunnah 8 rakaat ini, yaitu sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sinilah mazhab Syafi'i berpendapat maksimal sholat duha 8 rakaat. Ada lagi yang berpendapat 12 rakaat. Ada lagi yang berpendapat tidak ada batasnya. 7.
Babu ghuslir rajuli wahdahu minal janabah wat tasattur. Bab mandinya seorang laki-laki sendirian dari sebab junub dan dia menutup diri. 158 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanat banu Israil yaghtasiluna uratan yanzuru ba'duhum ila sawati ba'din sawah aurat wa kana Musa alaihi salam yaghtasilu wahdah faqalu wallahi ma yamna'u Musa an yaghtasila ma'ana illa annahu adar kondor itu kedua buah pelirnya membesar. Qala fadhahaba marratan yaghtasilu fawada'a thawbahu ala hajarin fafarra al-hajaru bi thawbihi qala fajama'a Musa jama'a pakai ain atau pakai ha? Pakai ain ya. Maka dia lari kencang Nabi Musa alaihi salatu wassalam bi atharihi di belakangnya batu tadi. Yaqulu thawbi hajaru bajuku hebatu hatta nadarat banu Israil ila sawati Musa wa qalu wallahi ma bi Musa min ba'sin faqama al-hajaru hatta nudira ilaihi qala fa akhadha thawbahu fatafiqa bil hajari darban qala Abu Hurairah wallahi innahu labil hajari nadabun ada bekasnya sittatun aw sab'atun darbu Musa bil hajari. Hadis ini menunjukkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam mandi sendiri menutup diri supaya tidak terlihat auratnya. Padahal zaman itu masih diperbolehkan mandi dengan terlihat auratnya. Tapi karena Nabi Musa alaihissalam malu, maka beliau mandinya menutup diri. Nah, maka ini suatu fadilah dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Meskipun adat membolehkan hukum waktu itu membolehkan mandi bersama-sama laki perempuan, tetapi tidak harus bersama laki perempuan ya. Pokoknya mandi bersama antara manusia, maka Nabi Musa tidak mau mandi bersama seperti itu. Kemudian dari hadis ini juga kita ketahui bahwa Nabi Musa alaihissalam sangat kuat orangnya sehingga memukul batu bisa memberikan bekas 6-7 pukulan. Taufiqa bil hajari dorban, dia memukul batu tadi. Tidak disebutkan memukul dengan tongkat, ya kan? Maka zahirnya memukul dengan tangannya. Nah, coba kita mukul tangan, yang terbekas tangan kita bukan batunya. Nabi Musa ini masya Allah. 8. Babun nahyi 'anil nadhar ila auratir rajul wal mar'ah. Bab larangan melihat kepada aurat laki-laki maupun perempuan. 159 wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yanzuru ar-rajulu ila auratir rajul walal mar'atu ila auratil mar'ati wa la yufdir rajulu ila ar-rajuli fi thawbil wahid. Janganlah sampai seorang laki-laki kepada seorang laki-laki yang lain, maksudnya bersentuhan kulit fi thawbil wahid pada satu baju, ya misalnya selimut. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahid. Nah, maka selimutnya sendiri-sendiri antara seorang laki-laki dengan laki-laki lain sehingga tidak tidak sampai antara kulit dengan kulitnya. Ini dalam rangka menghindari homoseks. Maka para ulama mengatakan adz-dzari'atu ilal harami haramun. Perantara kepada sesuatu yang haram adalah haram. Homoseksnya haram, maka berselimut berdua sehingga bersentuhan kulit juga dilarang karena akan menyebabkan perkara yang haram tersebut. Dan mazhab Maliki itu yang paling dahsyat di dalam penerapan saddud dzara'i, menutup perantara-perantara. Sehingga wajar kalau dalam mazhab Maliki dimakruhkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Imam Malik maksudnya, pendapat Imam Malik. Kenapa? Dikhawatirkan akan terjadi kerancuan, orang-orang bodoh mengira Ramadan itu 36 hari. Nah, maka saddud dzara'i tidak usah puasa Syawal. Banyak sekali ya dalam mazhab Maliki itu seperti itu, karena mereka paling ketat di dalam menerapkan saddud dzara'i. 9. Babut tasatturi wala yural insan uryanan. Termasuk juga setelah salat Jumat makruh untuk salat sunnah di masjid. Kalau mau salat sunnah pulang ke rumah. Kalau mau salat sunnah di masjid nunggu sampai sepi baru salat sunnah di masjid pada Jumat. Kenapa? Karena yang datang ke Jumat itu seluruh umat Islam yang bodoh maupun yang paham agama, sehingga kalau langsung habis itu salat sunnah menimbulkan kerancuan kepada orang-orang yang bodoh.
Bab yang ke-9, bab tasattur wala yural insanu uryanan, bab menutup diri dan tidak boleh manusia itu terlihat dalam keadaan telanjang. 160 wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yanqulu ma'ahumul hijarata lil ka'bati wa alaihi izaruh faqala lahu al-Abbas ammuh ya ibn akhi law halalta izaraka faj'altahu ala mankibika dunal hijarati qala fahallahu, Nabi melepas bajunya faja'alahu ala mankibihi fasaqata maghsyiyan alaihi qala fama ru'ya ba'da dzalika uryanan. Jadi Nabi pernah telanjang ketika membangun Ka'bah bersama-sama manusia pada waktu itu. Ini karena memang biasa ya orang pada waktu itu terlihat telanjang ketika diperlukan untuk telanjang. Jadi masih masih jadi adat mereka. Tapi begitu Nabi melakukan telanjang tersebut, karena kainnya digunakan untuk melapisi pundaknya supaya batunya tidak terasa berat, tiba-tiba Nabi langsung pingsan. Nah, setelah pingsan kemudian beliau ambil, setelah sadar beliau ambil lagi bajunya, kemudian beliau tidak mau telanjang lagi setelah itu. Nah, ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala supaya beliau tidak terlihat telanjang. Karena kalau beliau tidak pingsan ya akan berjalan-jalan dalam kondisi telanjang tersebut. Dan ini kalau kejadiannya pada waktu mereka orang-orang kafir Quraisy membangun kembali Ka'bah setelah terkena banjir itu, maka ini berarti usia Nabi pada waktu itu 35 tahun ya, karena Nabi mengangkat Hajar Aswad itu pada usia 35 tahun sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam kitab-kitab sirah. 10. Babu ghuslir rajul wal mar'ah minal ina'il wahid minal janabah. Mandinya laki perempuan dari satu wadah dengan sebab jenabah. Ini maksudnya laki perempuan suami istri. 161 an Mu'adzah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin baini wa bainahu fayubadiruni hatta aqula da'li sisakan untuk saya atau tinggalkan air untuk saya. Qalat wa huma junubani. Menunjukkan bolehnya suami istri mandi bersama, baik itu mandi junub maupun mandi biasa. Dan saya belum menemukan pendapat ulama yang mengatakan sunnah ya. Rata-rata yang saya temukan mengatakan ibahati ya, bolehnya mandi bersama. Kemudian menunjukkan juga bolehnya berkata-kata di dalam kamar mandi ketika diperlukan. Adapun yang tercela itu adalah kalau ngobrol-ngobrol sambil buang hajat. 11. Bab wudu'il junubi idza arada an-naum awil akla. Bab wudunya orang junub ketika hendak tidur atau hendak makan. 162 wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ay yakula aw yanama tawadda'a wudu'ahu lis-salati. Jadi disunahkan ketika orang junub mau tidur wudu dulu, ketika mau makan juga wudu dulu. Tapi ini hanya sunnah hukumnya, tidak wajib. Nanti akan kita baca dalilnya pada akhir bab bahwasanya wudu ini tidak wajib. 12. Babu naumil junubi qabla ay yaghtasil. Tidurnya orang junub sebelum dia mandi. 163. Wa an Abdullah bin Abi Qais qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha an witri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara al-hadits qultu kaifa kana yasna'u fil janabah akana yaghtasilu qabla ay yanama am yanamu qabla ay yaghtasila. Qalat kullu dhalika qad kana yaf'al rubbama ightasala fanama wa rubbama tawadda'a fanama. Qultu alhamdulillah alladzi ja'ala fil amri sa'atan. Jadi Nabi itu kadang-kadang junub mandi kemudian tidur, kadang-kadang juga junub wudu kemudian tidur. Apakah ada kondisi yang ketiga? Ada. Dalam hadis yang lain, walam yamas samaan, Nabi tidak menyentuh air sama sekali. Hadis itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi Abu Dawud mengatakan telah waham perawinya, artinya salah ya perawi hadis itu dalam meriwayatkan hadis tersebut. Anggaplah itu hadisnya sahih, maka yang dimaksud tidak menyentuh air ini ditafsirkan dengan dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, tidak menyentuh air artinya tidak mandi, tetapi tetap menyentuh untuk wudu karena dipahami dengan hadis ini. Jawaban yang kedua, betul-betul Nabi tidak menyentuh air, tetapi beliau hanya melakukannya sekali dua kali dalam rangka libayanil jawaz, untuk menunjukkan kepada umat bahwa
wudu sebelum tidur ketika junub tidak wajib. Artinya kebiasaan Nabi wudu nih, tapi kadang-kadang ya sok-sok tidak mandi. Maka kalau kita melakukan hal itu hendaklah kadang-kadang juga, jangan jadi kebiasaan junub langsung tidur nih, wudu dulu kemudian tidur. 13 bab man ata ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda. Siapa yang mendatangi istrinya kemudian ingin kembali mengulangi lagi, maka hendaklah berwudu. 164 wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum ahlahu thumma arada ay ya'uda falyatawadda. Dalam riwayat Hakim disebutkan kenapa di antara dua jima itu disunnahkan berwudu dulu, fa innahu ansyatu lil audi, karena lebih menyebabkan semangat untuk mengulangi lagi, karena kondisinya sudah fresh kan ya. Karena ketika sudah keluar mani itu kekuatan sudah lemah. Nah, untuk memulihkan kekuatan ini perlu kita berwudu ya, menuangkan air wudu pada anggota tubuh kita sehingga jadi fresh lagi. Dan ini juga bisa kita ambil pelajaran untuk salat tahajud. Salat tahajud 2 rakaat ngantuk. Nah, supaya tidak ngantuk gimana? Wudu lagi. Salat lagi insya Allah sudah segar. Jadi hadis tentang apa? Mandi junub bisa kita ambil faedahnya untuk wudu pada waktu salat tahajud. Sebagaimana dilakukan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. 2 rakaat salam kemudian wudu, 2 rakaat salam lagi kemudian wudu. Ditanya beliau, belum batal kenapa wudu? Maka dia mengatakan la tatibuli as-salatu illa wa a'dha'i ya bisa apa mablulah. Saya tidak senang, tidak nyaman kondisi salat kecuali dalam kondisi anggota tubuh saya masih basah dengan air wudu. Ya benar, karena apa? Jadi fresh gitu rasanya sehingga lebih nyaman untuk kita sholat. 14 bab tayammum wa ma jaa fihi. 165 wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi hatta idza kunna bil bayda'i aw qala bi dhatil jaishi in qata'a iqdun li, putuslah apa? Kalung saya. Yang dimaksud kalung saya ini adalah kalungnya Asma yang dipinjam oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, disebut kalung saya karena dia bawa atau dia pegang. Fa aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi wa aqama an-nasu ma'ahu wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un fa atan nasu Abu Bakr radhiyallahu anhu fa qalu ala tara ma sana'at Aisyatu aqamat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi ma'a wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un fa jaa Abu Bakr radhiyallahu anhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر mencela saya وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي, dia menusuk dengan tangannya pada lambung saya. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. Jadi ini Aisyah tidak bergerak padahal geli ya, ditusuk oleh Abu Bakar karena beliau ditiduri pahanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini 2 pelajaran dapat kita ambil. 1, penghormatan seorang istri kepada suaminya, tidak mengganggu tidurnya. Yang kedua, istri boleh kita pakai pahanya untuk bantal. Karena kalau kita melakukannya karena cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingin seperti Nabi persis melakukan ini, maka ini ada pahalanya dari sisi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan teorinya Imam Ahmad, setiap hadis kita baca jangan dilewatkan kecuali diamalkan meskipun 1 kali dalam seumur hidup. Jadi kita pinjam pahanya untuk bantalan. Kenapa? Ini sunnah atau apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta asbaha ala ghairi ma'in fa anzalallahu ta'ala ayat at-tayammum fatayammamu faqala Usaid bin al-Khudairi wa huwa ahadun nuqaba. Dia salah satu dari pemimpin yang dijadikan pemimpin untuk apa kabilah-kabilah. Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakrin faqalat Aisyatu fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alaihi fawajadna al-'iqda tahtahu. Jadi setelah susah mencari kalung tadi, sudah apa semacam putus asa nggak ketemu ya, akhirnya adalah pergi. Nah, ontanya diangkat, ternyata kalungnya di bawah onta tadi. Nah, maka kita ambil pelajaran, kalau kita kehilangan barang, cari nggak usah jauh-jauh, barangkali di kantongmu sendiri
atau barangkali di bawah pantatmu kamu dudui. Nah, dibikin fresh saja, santai, maka insya Allah akan segera ketemu barangnya. Ada doa untuk mencari barang yang hilang, ya. Meskipun hadisnya dhaif, tapi boleh diamalkan karena doa apapun sebenarnya boleh untuk kita baca apabila isinya baik. Inti doanya adalah ya raddad dhallah arji ilayya dhallati, wahai zat yang mengembalikan barang yang hilang, kembalikanlah kepada saya barang saya yang hilang. 15 bab tayamumil junub, tayamumnya orang yang junub. Jadi tayamum itu bisa menggantikan dua, menggantikan wudu boleh, menggantikan junub juga, mandi junub juga boleh. Bahkan kalau teori fikih itu bisa menggantikan tiga, menggantikan junub, mandi junub, menggantikan wudu, atau menggantikan sebagian dari mandi junub atau sebagian dari wudu. Misalkan tangan diperban, maka bagian tangan ini tidak bisa terkena air. Maka yang kita lakukan tiga: satu wudu untuk anggota yang bisa dikenai wudu, dua mengusap untuk anggota yang diperban, tiga tayamum sebagai ganti dari area yang tidak terkena air tersebut. Dan itu hadisnya disahihkan oleh sebagian para ulama rahimahumullahu ta'ala tentang orang yang pakai perban itu dalam Bulughul Maram. 166 an Syaqiqin rahimahullahu qala kuntu jalisan ma'a Abdullah wa Abi Musa radhiyallahu anhum. Abdullah ini maksudnya Abdullah bin Mas'ud, karena biasanya Abdullah dalam hadis adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Faqala Abu Musa ya Aba Abdurrahman ara'aita law anna rajulan ajnaba falam yajidil ma'a shahran kaifa yasna'u bis salah? Faqala Abdullah la yatayammam wa illam yajidil ma'a shahran. فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت. Aku berbolak-balik berguling-guling fi sa'idi kama tamarraghud dabbatu, asalnya kama tatamarraghu, kemudian taknya dihapus satu. Thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu faqala innama yakfika an taqula bi yadayka hakadha, an taqula, kamu berbuat dengan kedua telapak tanganmu begini. Thumma daraba bi yadayhi al-ardha darbatan wahidatan. Ini dalil bahwa tayamum itu hanya satu kali pukulan atau satu kali tepuan tangan ke tanah. Thumma masaha shimala 'ala al-yamin, mengusapkan tangan kiri ke atas tangan kanan. Tangan kiri ke atas tangan kanan. Wa dhahira kaffaihi, dan bagian punggung kedua telapak tangannya, wa wajhahu, dan wajahnya. Jadi yang diusap itu ketika tayamum tiga, ya, bagian dalam telapak tangan, bagian luar telapak tangan, dan wajah. Harus urut sesuai yang ada dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aidikum, wajah dulu baru tangan. Adapun hadis ini menyebutkan tangan kemudian wajah, ini tidak menunjukkan urutan, sehingga tayamum tidak bisa dibalik, yaitu tangan dulu baru wajah, tapi harus wajah dulu kemudian tangan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ibda'u bima bada'allahu bih, mulailah dengan apa yang Allah mulai wajah, maka wajah dulu. Maka tartib dalam tayamum wajib sebagaimana tartib dalam wudu adalah wajib, ya. Tidak boleh wudu dibolak-balik, ya. Berkumur-kumurnya terakhir pertama kali, ya, cuci kaki, ya, enggak bisa, enggak sah. Faqala Abdullah awalam tara Umar lam yaqna' biqauli Ammar radhiyallahu anhum. Jadi ini ringkasnya perselisihan pendapat antara Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dengan Abu Musa. Kalau menurut Abu Musa al-Asy'ari rahimahullah radhiyallahu taala anhu, orang tidak dapat air, tayamum, sholat. Sementara pendapat Abdullah bin Mas'ud tidak tayamum meskipun tidak mendapati air selama 1 bulan. Nah, padahal tayamum itu betul-betul hadisnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan wa illam yajid al-ma'a 10 sinin.
Meskipun tidak mendapati air 10 tahun, maka tetap tayamum terus 10 tahun, tidak ada masalah. Tapi begitu mendapatkan air, hendaklah bertakwa kepada Allah menggunakan air tersebut. 16. Bab tayamum li raddis salam, bab tayamum untuk menjawab salam. Artinya salam itu termasuk zikir, maka zikir dalam kondisi suci lebih utama daripada zikir dalam kondisi tidak suci. 167 an Umairin maula bin Abbas radhiyallahu anhum annahu sami'ahu yaqul aqbaltu ana wa Abdullah bin Yasar maula Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna ala Abil Juhaim bin Al-Harith bin Simmah Al-Ansari faqala Abul Juhaim aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Nah, sumur Jamal ini dekat kota Madinah. Artinya Nabi masih belum safar di sini ya. Karena itu Imam Bukhari membuat bab untuk hadis ini, yaitu bab orang yang berada pada saat mukim dia melakukan tayamum karena tidak menemukan air. Nabi datang dari arah sumur Jamal. Artinya ada air di situ, ada sumurnya kok ya. Akan tetapi di tempat yang Nabi berada di situ tidak ada air. Falakiyahu rajulun fasallama alaihi falam yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi hatta aqbala 'ala al-jidari famassaha wajhahu wa yadayhi thumma radda alaihi salam. Nah, di sini Nabi tayamum kemudian baru menjawab salam. Maka memang zikir itu lebih utama dalam kondisi suci, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni karihtu an adhkurallah illa 'ala tuhrin. Saya tidak suka zikir kepada Allah kecuali dalam kondisi suci. 17. Babul mu'min la yanjus, orang beriman tidak najis. 168. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu annahu laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi tariqin min turuqil madinati wa huwa junubun, fangsalla, pergi secara sembunyi-sembunyi. Fadhahaba faqtasala fatafaqqadahu an-nabi, Nabi mencari-carinya. Falamma jaa qala aina kunta ya Abu Hurairah, qala ya Rasulullah laqitani wa ana junubun fakarihtu an ujalisaka hatta aghtasil. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhanallah innal mu'min la yanjus. Jadi Abu Hurairah ketika belum mandi junub, dia ketemu Nabi langsung pergi. Dicari oleh Nabi, ternyata dia mengatakan saya mau mandi dulu, tidak suka duduk bersama engkau dalam kondisi junub. Maka Nabi mengatakan subhanallah. Ini subhanallah diucapkan untuk ta'ajub terhadap sesuatu yang kita lihat atau kita dengar. Nah, di sini takjub Nabi, terasa heran Nabi dengan sikap Abu Hurairah yang seperti itu, padahal orang mukmin itu tidak najis sehingga boleh dia duduk-duduk padahal dalam kondisi belum mandi junub. Dan ini menunjukkan juga bahwa mandi junub tidak wajib dilakukan secara langsung ya. Maka al-amru la yadullu 'alal fawr. Perintah itu tidak menunjukkan harus langsung dilakukan, tidak. Meskipun diperselisihkan dalam usul fikih apakah perintah itu menunjukkan harus faur, harus langsung, ataukah tidak menunjukkan harus faur. Nah, hadis ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa perintah itu tidak harus dilakukan secara fauron, secara langsung saat itu juga. 18. Babu dzikrillah azza wa jalla ala kullil ahyani, zikir kepada Allah dalam segala kondisi. 169. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyanihi, menunjukkan bahwa orang junub boleh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak ada perselisihan. Adapun yang diperselisihkan orang junub membaca Quran. Menurut madzhabul arba'ah sepakat bahwa junub tidak boleh membaca Quran. Imam Bukhari, zahir pendapat beliau adalah junub boleh membaca Quran, karena beliau di dalam kitab sahihnya menampilkan pendapat Ibnu Abbas, walam yara Ibnu Abbasin lil qiraati bil qiraati lil junubi ba'san, tidak apa-apa orang junub membaca Quran. Kemudian Imam Bukhari menampilkan hadis ini sebagai penguatnya. Nabi berzikir kepada Allah dalam semua kondisi. Kondisi junub termasuk, membaca Quran termasuk zikir. Nah, sudah klop. Dan memang semua hadis yang melarang orang junub untuk membaca Quran tidak ada yang selamat sanadnya dari kedhaifan. Hanya saja apakah hadis-hadis itu bisa saling menguatkan atau tidak bisa saling menguatkan, itu yang terjadi perselisihan pendapat
sehingga muncullah kalau muncul pendapat Imam Bukhari yang membolehkan orang junub untuk membaca Quran. Nah, kalau junub boleh membaca Quran, maka haid pun juga lebih boleh untuk membaca Quran, karena junub itu bisa dihilangkan, sementara haid tidak bisa dihilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Memang ada khilaf dari di antara para ulama dalam hal ini. 19, babu aklil muhdits wa illam yatawadda. Makannya orang yang hadas meskipun dia belum berwudu. 170. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala'i fa utiya bi ta'amin fa dzakaru lahu al-wudu'a fa qala uridu an usalli fa atawadda. Apakah saya ingin sholat sehingga saya harus berwudu? Artinya untuk makan tidak harus berwudu. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang junub boleh langsung makan meskipun tidak berwudu. Karena junub juga termasuk muhdits, orang yang hadas. Meskipun dalam kasus ini memang hadasnya Nabi hadas kecil ya. Tapi sama saja antara hadas kecil dengan hadas besar, yaitu sama-sama tidak wajib untuk mandi untuk berwudu apabila dia ingin memakan sesuatu. Kemudian kata-kata atawadda dari sisi bahasa itu bisa bermakna mencuci tangan. Tawaddu'a mencuci, bukan berwudu. Itu dari sisi bahasa. Karena itulah diperselisihkan oleh para ulama apa hukum mencuci tangan sebelum makan. Ada yang mengatakan bid'ah. Ada yang mengatakan apabila tangannya kotor maka mencuci. Kalau tidak kotor maka tidak mencuci. Ada juga yang berpendapat mencuci sebelum makan meskipun tangan kita tidak kotor. Kenapa? Karena kita tidak ngerti apa yang ada pada tangan kita, ya, virus-virus dan sebagainya. Nah, karena itu pendapat yang tengah-tengah adalah yang tadi ya, kalau memang tidak kotor, tidak dicuci, tidak ada masalah. Seperti pengajian seperti ini, tangan kita sudah bersih tadi ketika salat Isya, sudah dicuci dengan wudu, maka kita langsung makan, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak nyaman karena tangan kita juga sudah berjabat tangan dengan orang, sudah menyentuh motor dan sebagainya, nah, kita bisa ambil makanan dengan tisu. Nah, karena hadisnya sudah selesai, kita praktekkan saja langsung. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.